Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gugus tugas Kabupaten Anambas, saya selaku Ketua Pelaksana sekaligus sebagai juru bicara gugus tugas Kabupaten Anambas, wakili Ketua gugus tugas sekaligus Bupati Kabupaten Anambas, ingin menyampaikan keterkaitan dengan kejadian yang terjadi tadi malam di Kabupaten Anambas menyangkut dengan salah satu warga kita di Kabupaten Anambas ini. Kita lakukan evakuasi atau rujukan di rumah sakit provinsi. Baik, seluruh masyarakat yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwasanya kejadian tadi malam berawal dari pertama tim surveilan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tim surveilan UPT Puskesmas Trempa telah melakukan penyelidikan epidemiologi atau PE terhadap Bapak DT. Kami sampaikan identitasnya DT samaran dan keluarga pada tanggal 16 April 2020 pada pukul 23.21 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, kronologis atas kejadian di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan atas nama Bapak DT berusia 56 tahun. Yang ketiga, Bapak DT tinggal bersama dengan istrinya yaitu Nyonya L berumur 38 tahun dan 4 orang anak. Eka perempuan 20 tahun atas nama NR perempuan 15 tahun, atas nama SA perempuan 12 tahun dan atas nama P PR perempuan 4 tahun. Keempat, setelah dilakukan PE langsung dengan Bapak DT didapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, Bapak DT tidak melakukan perjalanan keluar daerah dalam kurun waktu dari Januari sampai dengan 16 April tahun 2020. Kedua, pada tanggal 26 Maret 2020, Bapak DT berobat di klinik Anambas Sehat Mandiri dengan keluhan nyeri pinggang atau low back pain, diberikan terapi pengobatan. Ketiga, pada tanggal 13 April 2020, Bapak DT berobat di UPT Puskesmas Trempa dengan keluhan demam. Observasi febris dilakukan terapi pengobatan. Keempat, pada tanggal 14 April 2020, Bapak DT datang ke UPT RSUD Trempa pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan keluhan demam, menggigil dan diagnosa oleh dokter demam. Observasi febris hari keempat dilakukan pengambilan sampel darah dengan hasil leukopenia trombositopenia menurun. Selanjutnya Bapak DT dirawat inap. Pada tanggal 15 April 2020 dilakukan kembali pengambilan sampel darah dengan hasil leukopenia trombositopenia semakin menurun. Bapak DT diagnosa observasi febris hari kelima dengan viral infection. Berdasarkan anamnesa dokter tersebut dilakukan pengujian sampel laboratorium lengkap dengan hasil pengujian negatif dan pengujian sampel rapid test COVID-19 dengan hasil non-reaktif. Pada tanggal 16 April 2020 pukul 7.05 waktu Indonesia bagian Barat, pada saat dilakukan visit dokter terhadap Bapak DT, suhu tubuh Bapak DT 36,8 derajat Celcius, diagnosa observasi febris hari ke-6 dengan viral infection pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak DT mengalami demam dengan suhu tubuh 37,8 derajat Celcius. Dan selanjutnya tim melakukan pengujian sampel laboratorium lengkap dengan hasil pengujian demam berdarah. Bapak DT dinyatakan positif dan hasil pengujian rapid test COVID-19 dinyatakan reaktif. Dan untuk itu, untuk memastikan apakah Bapak DT ini mengalami positif terhadap COVID-19, maka dievakuasi atau dirujuk ke rumah sakit provinsi untuk dilakukan swab untuk memastikan keterkaitan Bapak DT ini apakah negatif ataupun positif. Dengan kejadian ini kami sampaikan bahwa tim
dokter atau yang menangani Bapak DT berkesimpulan bahwasanya pasien ini dinyatakan pasien dalam pengawasan. Nah, untuk itu selanjutnya tim juga melakukan penyelidikan epidemiologi atau PE terhadap istri dan keempat anaknya dan didapat hasil sebagai berikut. Ibu L sebagai istri dan keempat anaknya tidak mengalami keluhan. Bapak DT beserta keluarga tidak memiliki riwayat perjalanan keluar daerah dan selama kurun waktu 2 minggu terakhir ini tidak pernah kontak dengan orang yang melakukan perjalanan keluar daerah dan orang yang melakukan isolasi mandiri. Setelah penyelidikan PE dilakukan, tim menerapkan prosedur isolasi mandiri di rumah terhadap istri DT yaitu Nyonya L beserta keempat anaknya dimulai dari 17 April 2020 sampai 14 hari ke depan, yaitu sampai dengan tanggal 1 Mei tahun 2020, dan akan terus dipantau perkembangannya oleh tim surveillance dari UPT Puskesmas Trempa setiap hari. Kami perlu sampaikan bahwa ketika tim kesehatan menyatakan bahwa Bapak DT sebagai pasien dalam pengawasan, kami dengan keterbatasan tempat untuk melakukan isolasi ataupun perawatan terhadap pasien tersebut, maka kami Kabupaten Anambas mempunyai SOP untuk melakukan rujukan atau pengiriman pasien dilakukan di Rumah Sakit Tanjung Pinang untuk dilakukan memastikan bahwa yang bersangkutan apakah positif ataupun negatif. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini pasien tersebut memang dalam pelaksanaan pengujian rapid test telah dinyatakan reaktif, namun untuk membuktikan apakah yang bersangkutan positif atau negatif tentunya akan dilakukan pengujian dalam swab yang akan dilakukan di rumah sakit provinsi. Selanjutnya kami dari gugus tugas Kabupaten Anambas juga perlu menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Anambas ataupun warga sekitar Trempa ataupun di kecamatan lain yang merasa bahwa pernah bertemu ataupun kontak langsung dengan Bapak DT, kami berharap untuk melaporkan kepada kami tim gugus tugas ataupun tim kesehatan yang ada di rumah sakit di Kabupaten Anambas, ataupun bisa menelpon langsung kepada tim kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan di rumah. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat jangan pernah mengucilkan atau menganggap bahwa pasien ataupun keluarga pasien telah melakukan kesalahan, artinya dianggap seperti melakukan perbuatan yang hina. Namun ini adalah kejadian yang betul-betul tidak bisa kita prediksi ataupun tidak bisa kita pastikan kejadian ini, dan penyakit ini juga virus ini juga tidak bisa kita pastikan untuk menjangkiti siapapun, karena virus ini tidak memilih siapapun untuk dijangkitkan, baik anak-anak maupun orang dewasa maupun sampai ke orang tua. Nah, untuk itu sekali lagi kami sampaikan bahwa ini bukanlah kesalahan ataupun perbuatan yang sangat memalukan kepada orang-orang yang terkena virus ini. Untuk itu mari kita bersama-sama masyarakat Kabupaten Anambas untuk tetap mendukung teman-teman yang melaksanakan proses pencegahan COVID-19 yang ada di Kabupaten Anambas ini. Nah, sambil menunggu itu kami perlu sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Anambas, kita semua harus bersikap tenang dan tidak panik menghadapi ini, karena kita tahu bahwa konteks COVID-19 ini adalah yang perlu kami sampaikan. Mari kita mengikuti seluruh himbauan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, untuk kita sama-sama menjaga kesehatan, selalu melakukan hidup sehat dan selalu berada di rumah jika tidak ada hal yang penting untuk dilakukan di luar rumah. Kalaupun memang terpaksa untuk melakukan kegiatan di luar rumah, kami harapkan seluruh masyarakat harus mentaati secara protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, dan kalau menggunakan kendaraan bermotor dilarang untuk berboncengan. Jadi untuk itu kami berharap sekali lagi kepada seluruh masyarakat Anambas supaya tidak panik dan tidak resah dengan kejadian ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang kembali,
dan Bapak DT nantinya ketika dilakukan pengujian mudah-mudahan beliau dalam kondisi negatif dan tidak positif, dan itu harapan kita. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan baik dokter ataupun perawat yang telah bersusah payah melaksanakan tugas mengantisipasi ataupun menangani hal-hal kejadian yang terjadi tadi malam. Begitu juga dengan teman-teman keamanan baik dari TNI Polri, Satpol PP, dan teman-teman gugus tugas dan seluruh masyarakat Anambas yang tentunya berkecimpung di dalam proses penanganan pasien yang terjadi di Kabupaten Anambas. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan, dan perlu kami tekankan bahwa dengan keluarnya rilis kami ini, inilah informasi yang tentunya untuk menjadi acuan teman-teman untuk dapat disebarluaskan. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.